Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Nurrohim, dan kali ini saya akan memaparkan mengenai database system atau sistem basis data. Nah, dalam database system ini ada yang dinamakan dengan Database Management System atau DBMS, atau bahasa Indonesianya Manajemen Sistem Basis Data. Nah, manajemen sistem basis data ini suatu sesuai dengan namanya berfungsi untuk memanage suatu database dengan pendekatan organisasi yang dibutuhkan untuk menyimpan dan mengambil data yang fleksibel dalam jumlah yang besar. Jadi biasanya dalam database itu menyimpan data yang besar dan juga banyak gitu. Maka dari itu biasanya di suatu instansi perusahaan atau instansi pendidikan seperti sekolah dan kampus itu mempunyai database-nya sendiri. Selanjutnya, motivasi dari database maksudnya adalah mengapa database itu dibutuhkan, atau bagaimana jika database itu tidak ada. Yang pertama adalah ketergantungan data. Dengan tidak adanya database akan membuat ketergantungan data itu menjadi kacau atau ketergantungan yang tidak sehat. Lalu adanya pengulangan data. Nah, kan dalam satu database itu memungkinkan untuk adanya pengulangan data. Nah, bagaimana setiap programmer dapat mengatur struktur file agar sesuai dengan kebutuhan input dari program tersebut. Lalu jika tidak adanya database akan terjadi inkonsistensi dari data, dan dengan database dapat mempermudah dalam mengakses data. Lalu juga dengan database juga mengatur keamanan dari data, dan seperti dikatakan tadi, data yang tidak terorganisir dengan baik dapat mengganggu satu program satu sama lain dari berbagai data, dan program itu akan lebih sulit untuk dilakukan atau dijalankan. Dan juga kepemilikan data. Dengan adanya database, kepemilikan data itu akan lebih jelas gitu. Jadi meskipun ada data yang sama, itu tetap dapat dibedakan siapa pemilik data tersebut. Lalu selanjutnya, tadi apa yang dimaksud dengan database? Database itu sendiri berarti kumpulan elemen data berikut dengan relasi di antara elemen-elemennya yang menyajikan layanan interface yang sama. Lalu apa yang dimaksud dengan database system management atau biasa disingkat DBMS? DBMS ini sendiri sebenarnya merupakan suatu software yang umum atau banyak digunakan yang mendukung penyimpanan database yang mengimplementasikan struktur untuk memelihara relasi dan batasan serta menawarkan penyimpanan dan pengambilan data kepada pengguna atau user. Adapun fitur-fitur tambahan seperti akses keamanan, pencadangan, dan juga pemulihan dari data dalam satu database. Karena tadi DBMS ini sebuah software atau perangkat lunak mungkin yang terkenal atau sering banyak digunakan pada saat ini, seperti contohnya MySQL.
Selanjutnya ada yang dinamakan dengan model database. Model database ini sendiri adalah prinsip perorganisasian suatu spesifikasi mekanisme partikular untuk penyimpanan dan pengambilan data. Dan ini model database ini digunakan di BMS untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan pendekatan model database ini. Ada beberapa model database yang dikenal. Yang pertama ada relational database model. Relational database model ini biasanya berupa tabel untuk mengorganisasi elemen data di mana setiap tabel berkorespondensi pada entitas aplikasinya dan tiap baris mewakili turunan dari entitas tersebut. Dan relational database model ini model yang pada saat ini juga sering atau banyak digunakan, salah satunya seperti dalam program Microsoft Excel. Yang kedua ada object oriented database model, yaitu model post relasional pertama yang mewakili sebuah entitas sebagai kelas, di mana kelas menangkap atribut dan perilaku entitas. Konsepnya ini sendiri berasal dari dunia programming yang dikenal dengan istilah OOP atau Object Oriented Programming, di mana setiap data dikaitkan dengan objek dari data tersebut. Lalu ada yang dinamakan dengan Deductive Database Model. Adalah model post relasional kedua. Model ini memungkinkan untuk menyimpan data sesedikit mungkin tetapi tetap mengimbanginya dengan mempertahankan aturan yang memungkinkan kombinasi data baru sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada hierarchical database model. Model database ini model lama yang digambarkan dengan struktur pohon atau tree. Lalu ada network database model. Dan network database model ini adalah model yang mengubah pohon hierarki dari hierarchical database model menjadi bentuk graph. Nah, lalu ada juga yang dinamakan dengan skema konseptual. Karena di BMS atau database manajemen sistem ini merupakan software yang umum yang dimaksudkan untuk mendukung berbagai macam aplikasi database dengan mengkostumisasi salinan dari struktur penyimpanan umum, misalnya seperti tabel, untuk mencerminkan kebutuhan aplikasi. Maka programmer memberikan nama entitas dan atribut serta relasi dalam script yang dapat dibaca mesin yang disebut skema konseptual ini. Nah, lalu apakah yang dinamakan dengan entitas? Entitas itu sendiri berarti individu yang mempunyai sesuatu yang eksis atau nyata dan bisa dibedakan dengan yang lainnya. Selanjutnya atribut itu sendiri berarti ciri atau karakter yang membedakan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Lalu ada yang dinamakan juga dengan relasi, yaitu sebuah database yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada komponen dari database sistem. Ada 3 level atau tingkat layanan database itu sendiri. Yang pertama ada physical level. Physical level ini adalah tingkat terendah dan terjauh dari entitas aplikasi, dan komponen fisiknya mengatur dan menyimpan data mentah, dan selain itu komponennya juga dapat melacak elemen dan yang berada dalam disk dan juga mengidentifikasi format dari data yang tercakup dalam struktur kontrolnya. Dalam struktur lainnya, komponen
fisik ini juga berguna untuk mempercepat kinerja seperti buffer untuk menyimpan data dan informasi yang sering digunakan untuk pencarian cepat. Lalu ada tingkat selanjutnya, conceptual level. Conceptual level ini merupakan detail penyimpanan dari tingkat terendah yang diisolasi untuk menyediakan penyangga atau buffer yang nyaman untuk lapisan selanjutnya yang lebih tinggi. Dan objek aplikasi ada pada level ini atau pada tingkat ini. Tingkat aplikasi ini dapat terpengaruh jika perangkat keras atau sistem operasi yang mendasarinya berubah. Namun konsekuensinya hanya terbatas pada interface antara lapisan fisik dan lapisan konseptual tepat di atasnya. Maka jika perancang basis data mengendalikan skema fisik, dia mungkin perlu memodifikasi dan mengkompilasi ulang supaya bagaimanapun di BMS ini harus diatur ulang agar berfungsi secara efisien di lingkungan baru. Lalu tingkat selanjutnya adalah tingkat tertinggi, yaitu tingkat external level. Dalam tingkat ini merupakan tingkat yang paling dekat dengan user. Tingkat ini menyajikan tampilan, jadi sudah berupa tampilan yang relevan untuk pengguna yang berbeda. Jadi setiap pengguna tampilannya itu bisa berbeda sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh usernya atau penggunanya, dan juga menyembunyikan data lainnya yang tidak diperlukan atau tidak ditampilkan. Begitu untuk external level. Dan mungkin bila diilustrasikan, ilustrasinya seperti ini, physical view atau physical level di sini di paling bawah berupa biasanya perangkat kerasnya, dan ada satu batas di sini yang membatasi physical barrier. Lalu tingkat selanjutnya conceptual view dibatasi juga dengan tingkat selanjutnya ada logical barrier. Dan untuk external view atau external level di paling atas ini yang paling dekat dengan user, dan bisa dilihat juga tampilan dari external level ini dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan usernya. Begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir, dalam database system perlu juga adanya sumber daya manusia untuk mengatur atau memelihara sistem database ini agar berjalan dengan baik. Maka dari itu diperlukan yang namanya administrator database, yang tugasnya adalah yang pertama memelihara skema konseptual, yang kedua menyetel parameter kinerja termasuk skema fisik, yang ketiga membuat akun pengguna yang valid dan hak akses, dan yang keempat mengawasi operasi pencadangan dan pemulihan data. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kritik dan saran bisa disampaikan melalui kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.